membahas tentang respirasi aerob, respirasi anaerob, respirasi aerob melalui jalur pentas fosfat. Perkenalkan, nama saya Cakris Nurbanka. Saya Ferdinand Leopold. Saya Kalista Martika Raka. Saya Rambu Krisnani Morambemu. Saya Buana Ahmad. Saya Jalan Kopi Kambani. Saya Berliana Mutiara Nara. Saya Emmanuel Horobelai. Saya Dia Boya Mahmandika. Metabolisme karbohidrat di dalam tubuh berlangsung melalui respirasi sel. Respirasi sel merupakan salah satu bentuk proses katabolisme yang menguraikan senyawa organik kompleks menjadi senyawa-senyawa sederhana dengan mengeluarkan sejumlah energi. Proses respirasi sel berlangsung di dalam mitokondria. Respirasi dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan anaerob. Respirasi aerob merupakan respirasi yang menggunakan O2 dari udara. Persamaan reaksi ini pada sebagai berikut, yaitu N6H12ON6 glukosa tambah N6O2 oksigen menghasilkan N6CO2 karbon dioksida tambah N6H2O air tambah ATP. Respirasi aerob melalui siklus Krebs. Terdapat 4 tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan sistem transport elektron. Perbedaan keempat tersebut dapat kita lihat pada tabel. Glikolisis bahannya glukosa, tempat reaksi sitosol, senyawa 2 asam pirufat, jumlah aseptor 2 NADH, jumlah ATP 2. Dekarboksilasi oksidatif, asam pirufat, matriks mitokondria 2 asetil KOA dan 2 CO2. Jumlah aseptor 2 NADH, jumlah ATP tidak ada. Siklus Krebs, bahan asetil KOA, tempat reaksi matriks mitokondria, senyawa 4 CO2, jumlah aseptor 6 NADH dan 2 FADH2. Jumlah ATP 2. Sistem transport elektron, bahannya NADH dan FADH2, tempat reaksi membran dalam mitokondria, senyawa 6H2O, jumlah akseptor tidak ada, jumlah ATP 32. Jalur pentosa fosfat merupakan salah satu cara untuk mendapatkan energi dari oksidasi gula menjadi karbon dioksida dan air. Yang kita dapat lihat berikut respirasi aerob melalui jalur pentosa fosfat. Glukosa ATP menjadi ADP, yaitu glukosa 6P, lalu menghasilkan asam 6-fosfoglukonat dari NADP plus menjadi NADPH2, lalu dari asam 6-fosfoglukonat menghasilkan ribulosa 5P, yaitu dari NADP plus menjadi NADPH2, lalu CO2. Berikut inilah siklus pentosa fosfat. Kemudian ada respirasi anaerob. Respirasi anaerob merupakan respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Respirasi anaerob disebut juga sebagai respirasi intramolekul. Energi yang dihasilkan dalam respirasi anaerob jauh lebih sedikit dibandingkan respirasi aerob. Respirasi anaerob hanya dilakukan oleh mikroorganisme tertentu seperti bakteri. Pada respirasi anaerob terjadi reaksi fermentasi. Selanjutnya kita masuki respirasi anaerob. Itu yang kita dapat glukosa. Glukosa menghasilkan asam pirufat. Asam pirufat menghasilkan asetil KOA. Setelah itu kita akan mendapatkan siklus Krebs, yaitu asam sitrat. Setelah kita mendapatkan asam sitrat, kita akan masuk ke dalam fermentasi NADH menghasilkan NAD+, asam laknat. Setelah kita mendapatkan asam laknat, kita akan masuk ke dalam asetaldehid. Asetaldehid menghasilkan etanol. Kita akan masuk ke dalam fermentasi asam laktat. Nah, di sini asam laktat itu memiliki bahan yaitu pirufat. Nah, pirufat ini harus mengalami glikolisis yang akan menghasilkan asam laktat dan akan menghasilkan ATP. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa asam pirufat akan menghasilkan 2 fosfenyol pirufat, kemudian juga ada dari 2 NADH menghasilkan 2 NAD+. Ya, kemudian akan menghasilkan 2 asam laktat. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa proses ini terjadi pada otot. Nah, otot yang akan dirasakan mungkin otot akan merasa nyeri ataupun lelah. Fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol menggunakan bahan baku berupa asam pirufat dari hasil glikolisis
yang akan menghasilkan etanol, CO2 dan ATP. Fermentasi alkohol disebut juga dengan peragian alkohol atau alkoholisasi. Fermentasi terjadi di Dibagi menjadi dua. Yang pertama, katabolisme lemak. Katabolisme lemak itu dibantu oleh enzim lipase. Katabolisme lemak dimulai dengan pemecahan lemak menjadi asam lemak dengan gliserol. Yang kedua, katabolisme protein. Dimulai dengan pemecahan protein yang dibantu oleh enzim protease dan peptidase menjadi asam amino. Selanjutnya, asam amino mengalami reaksi deaminasi yang menghasilkan gugus amin NH3 dan asam keto. Dan kelompok kami, terima kasih. Dadah.